Menurut Christopher Minard dalam buku Planet Earth 1974, halaman 7-11 mengungkapkan bahwa sesudah dibentuk dari awan gas dan debu kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu, bayi bumi memulai sejarahnya yang mengagumkan dari semua planet dalam tata surya. Hanya bumilah yang memiliki keadaan yang baik untuk kehidupan. Bumi penuh dengan makhluk hidup, tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Tahun 1650, Uskup Agung Usar dari Irlandia menganggap bumi diciptakan pada 23 Oktober 4004 tahun sebelum Masehi, tepatnya pada jam 9 pagi. Katanya hal ini ada dalam Alkitab dan buku agama lain. Penyelidikan pertama tentang batuan dan fosil dalam abad 19 menunjukkan bahwa bumi jauh lebih tua. Bumi terbentuk akibat dari malapetaka. Teori malapetaka yang lain berdasarkan pemikiran bahwa pada suatu ketika matahari mempunyai sebuah teman, yaitu bintang, yang meledak dan meninggalkan sedikit bahan yang terjebak dalam pengitaran mengelilingi matahari. Bahan inilah yang memungkinkan membentuk planet-planet yang beredar itu. Teori pasang surut mengemukakan bahwa bumi dibentuk pada waktu sebuah bintang hampir bertabrakan dengan matahari dan menarik keluar permukaan matahari itu dari suatu gelombang gas yang amat besar. Gas ini pecah menjadi bagian-bagian yang mendingin dan memadat membentuk planet-planet. Sedangkan penyelidikan geologis menunjukkan bahwa bumi terbentuk kira-kira 4.500 juta tahun yang lalu. Planet muda ini merupakan lautan api yang mendidih dari batuan cair dan gas yang menyala dan mematikan, sedikit demi sedikit. Sementara muka bumi menjadi semakin dingin. Kerak bumi pun terbentuk. Selama 1000 sampai 2000 juta tahun yang pertama, di planet ini belum ada kehidupan. Bumi dan alam terjadi akibat perkembangan sepanjang zaman. Mula-mula geosentris. Bumi adalah pusat dari alam semesta. Semua benda langit yang ada berputar mengelilingi bumi. Dan heliosentris. Matahari adalah pusat dari alam semesta. Semua benda langit yang ada berputar mengelilingi matahari. Berikut adalah 3 teori terjadinya alam semesta. 1. Teori keadaan tetap. Pencetusnya adalah 3 kosmolog Inggris, Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gold. Mereka mengatakan bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir. Materi yang ada memadat kemudian menjadi galaksi. Galaksi yang terbentuk tidak akan pernah kembali ke pusat hipotesis alam semesta. Teori yang kedua adalah teori ledakan atau dentuman hebat. Sampai sekarang dianggap sebagai teori yang paling berhasil dalam menjelaskan terbentuknya alam semesta. Teori ini dikembangkan oleh George Lemaitre berdasarkan pengamatannya terhadap bintang-bintang di langit. Posisi bintang-bintang terhadap bintang-bintang yang lain tidaklah tetap, melainkan tampak semakin renggang satu sama lain. Bintang berasal dari serpihan suatu massa yang sangat besar dan kemudian meledak. Serpihan-serpihan ini memiliki energi yang besar dan menyebar ke segala penjuru sebagai massa pijar. 3. Teori alam semesta berair. Teori dentuman hebat. Serpihan materi yang tersebar bergerak saling menjauhi, akhirnya mengalami perlambatan dan berhenti. Dengan adanya gravitasi, maka materi-materi tersebut tertarik kembali ke arah pusat hipotesis alam semesta. Terjadilah perlambatan kembali sampai suatu saat akan meledak lagi. Ledakan dapat terjadi berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa alam mengalami pemuaian dan penyusutan. Tidak ada materi yang hilang atau tercipta. Yang ada hanyalah perubahan susunan saja. Bumi merupakan planet terbesar di antara 4 planet dalam. Memiliki 70% permukaan yang tertutup air. Atmosfernya terdiri dari nitrogen 80%, oksigen 19%, dan gas lainnya 1%. Memiliki satu satelit yaitu bulan. Selama 1000 sampai 2000 juta tahun yang pertama, di planet ini belum ada kehidupan. Di antara bentuk kehidupan yang berkembang terdapat ganggang laut yang sederhana atau tumbuhan air tanpa bunga. Ganggang ini menghasilkan zat asam yang pertama. Zat asam adalah gas tidak berwarna dan tak berbau, penting bagi kehidupan.
Tidak ada binatang atau manusia yang dapat berkembang tanpa zat asam. Zat utama zat asam ialah ganggang, pohon, dan tumbuhan. Pada mulanya, zat asam diserap oleh laut dan batuan, kemudian mulai terbentuk di atmosfer. Zat asam yang berhimpun jauh di atas bumi diubah oleh sinar matahari menjadi lapisan ozon. Perisai gas ini menyerap sebagian besar sinar UV ultra matahari yang berbahaya. Di bawahnya, yaitu di bumi, zat asam menghembuskan kehidupan ke planet kita, sementara di benua-benua bergerak lambat, mengikuti gerakan gerak bumi. Kadang-kadang saling membentuk benua baru yang amat besar yang kemudian pecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Sementara benua-benua saling menabrak, terjadi pelipatan membentuk pegunungan besar. Tenaga dahsyat dalam perut bumi telah menekan dasar laut ribuan meter ke atas sehingga terbentuklah pegunungan yang indah. Banyak bukit tentang gerakan dan pengangkatan yang hebat. Gunung lahir jika lempengan-lempengan yang memangku massa daratan saling membentur. Gerakan dalam kerak bumi menimbulkan tekanan besar. Lapisan batuan dilipat dan diretakannya hingga terjadi lipatan dan retakan. Pada masa purba, terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Gunung ini disusun dari bebatuan andesitik. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata yang terbuat dari batuan basaltik. Kemudian, 2 gunung api muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 menghasilkan lava andesitik asam. Lalu, pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26-27 Agustus 1883. Letusan ini terdengar sejauh 4.825 km. Debu jatuh sebagai hujan di daerah yang luasnya jutaan kilometer persegi. Tsunami yang menyusul gempa ini menggelamkan 36.000 orang. 2 tahun lamanya nampak di seluruh bumi fajar yang cemerlang yang disebabkan oleh abu gunung api tinggi di atmosfer. Tahun 1883, letusan yang paling keras yang pernah didengar manusia dalam kurun peradaban ini bergema ke separuh keliling bumi. Pulau Krakatau yang vulkanis di Indonesia meletus dan hampir seluruh pulau masuk ke dalam laut. Bunyi letusannya terdengar sejauh Turki dan Australia. Di bawah kerak bumi yang dingin dan perapian batuan pijar di bawah tekanan tinggi, kurang lebih 6.433 km ke bawah. Dalam inti planet ini, suhu naik melebihi 4.000 derajat Celcius. Jenis gunung berapi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, stratovolcano. Stratovolcano tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut besar atau raksasa. Kadang-kadang bentuk kerucutnya tidak beraturan, karena letusan terjadi sudah beberapa ratus kali. Gunung Merapi merupakan jenis ini. Yang kedua adalah perisai. Perisai tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. Bentuknya akan belerang landai
dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Contoh bentuk gunung berapi ini terdapat di Kepulauan Hawaii. Yang ketiga adalah Kerucut Bara. Kerucut Bara merupakan gunung berapi yang abu dan pecahan kecil batuan vulkanik menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya. Jarang yang tingginya di atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. Yang keempat adalah kaldera. Kaldera merupakan gunung berapi yang terbentuk dari ledakan yang sangat kuat di masa lalu, yang melempar bagian atas dan tepi gunung sehingga membentuk cekungan, di mana kaldera Tengger merupakan hasil letusan besar di masa lalu. Yang kelima adalah Maar. Maar dikenal juga dengan istilah Gunung Api Corong, merupakan gunung berapi dengan ketinggian terendah dan diameter kepundan yang lebar, di mana gunung berapi ini terbentuk dari letusan freatomagnetik yang disebabkan oleh tercampurnya magma dengan air di bawah tanah. Saat tidak aktif, Maar biasanya terisi oleh air sehingga tampak seperti danau biasa. Tipe gunung api yang pertama adalah Stromboli. Tipe ini diakibatkan adanya tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat, akan tetapi berlangsungnya lama. Hal ini disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magmanya dangkal. Contoh letusan gunung Stromboli ini adalah Gunung Raung di Jawa Timur. Hawaii. Tipe ini didirikan oleh daya erupsinya yang lemah, antara lain karena lavanya cair, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Contoh gunung apinya perisai. Contohnya letusan gunung Kilauea, Mauna Kea, dan Mauna Loa. C. Vulkano lemah. Tipe ini mempunyai ciri tekanan gasnya sedang, dapur magma tidak terlalu dalam. Contohnya tipe ini adalah letusan Gunung Bromo dan Semeru di Jawa Timur. E. Vulkano kuat. Tipe ini mempunyai ciri tekanan gasnya tinggi karena dapur magmanya lebih dalam. Contoh tipe ini adalah letusan Gunung Etna di Italia. F. Tipe Merapi. Tipe ini didirikan sifat lavanya yang cair, kental, dan tekanan gas agak rendah. Lava tersebut dikeluarkan dari pipa ke pundan sangat lambat sehingga membeku dan menjadi sumber lava. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Oke, tipe Pele. Tipe ini mempunyai ciri erupsi sangat eksplosif karena magmanya sangat kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma di dalam. Contoh dari tipe ini adalah Gunung Pele di Amerika Tengah. H. Stephenson. Tipe ini mempunyai ciri letusan tidak terlalu kuat, magmanya sangat kental, dapur magmanya dangkal, sehingga tekanan gasnya sedang. Contoh gunung tipe ini adalah Stephenson di Kepulauan Antilles dan Gunung Kelut di Indonesia. 3. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh gunung api antara lain A. Plata. Material padat, terdiri dari bom dan berupa plata yang berukuran kecil seperti kerikil, pasir, dan debu. B. Lava dan lahar berupa material cair. C. Eksalasi gas berupa nitrogen belerang yang disebut solvatar, uap air yang disebut fumarol, dan gas alam yang disebut novel. Dampak positif letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi sangat berbahaya bagi semua makhluk hidup di sekitarnya. Meski begitu, letusan gunung berapi juga memiliki efek positif dan bermanfaat. Dampak positif dari letusan gunung berapi meliputi A. Ketika gunung berapi meletus yang melepaskan abu vulkanik, abu tersebut dapat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian penduduk.
Kita tahu bahwa orang yang tinggal di lereng gunung kerja sebagai petani dan perkebunan dan kopi adalah pertanian utama di lereng pegunungan. B. Meskipun hutan telah rusak dalam beberapa bulan, sehingga pohon-pohon menumbuhkan hutan baru akan membentuk ekosistem baru juga. C. Para penambang pasir mendapatkan pekerjaan baru untuk mendapatkan pasir di tepi lava dingin. D. Bahan vulkanik seperti pasir dan batu bisa digunakan sebagai bahan berfungsi sebagai bahan bangunan dan lainnya. E. Area vulkanik yang memungkinkan sejumlah besar presipitasi orografis. Ini karena gunung adalah zona tangkapan hujan yang baik. F. Di area pemakai listrik organik yang memungkinkan yang berasal dari energi panas di sekitar gunung berapi. C. Banyak air panas dan air yang digunakan untuk pariwisata. H. Ada banyak mineral yang berbeda seperti belerang, logam, dan permata. Kita bisa menggunakan sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan. Dampak negatif dari gunung berapi. Selain memberikan dampak positif bagi makhluk hidup, letusan gunung berapi juga memberikan dampak negatif, sehingga sangat merugikan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar wilayah gunung. Dampak negatif tersebut antara lain pencemaran udara yang disebabkan oleh abu vulkanik atau gunung berapi tersebut menggunakan kandungan zat yang sangat berbahaya, yaitu nitrogen sulfide, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan material debu yang mengandung racun. Gas beracun yang dikeluarkan dari gunung api sangat membahayakan bagi manusia ketika manusia menghisap gas tersebut. C. Awan panas yang dikeluarkan gunung berapi dapat menewaskan makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. C. Awan panas yang dikeluarkan gunung berapi dapat menewaskan makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. D. Lahar dingin dan panas dapat merusak daerah yang dilaluinya menjadi rata dengan tanah. E. Bom lapili dan pasir vulkanik dapat merusak rumah, jembatan, dan daerah pertanian. F. Hujan debu dari letusan gunung berapi dapat meluas dan membatasi jarak pandang, lalu lintas baik darat maupun udara mulai terganggu. G. Berbagai macam materia yang dikeluarkan gunung berapi dapat menimbulkan bibit penyakit seperti batuk, infeksi saluran pernapasan, sakit kulit, dan lain-lain. 6. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Terkait dengan penandaan sesuai amanat UU nomor 24 2007 pasal 5 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pengalokasian anggaran PB dalam APBN yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Pendanaan dalam Rennas PB ini hanya terkait untuk penyelenggaraan PB di tingkat nasional. Selanjutnya, dalam PP nomor 22 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 juga dinyatakan bahwa sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan belanja daerah APBD, dan atau dana masyarakat yang berasal dari perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya, masyarakat baik dalam dan luar negeri. Dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana, maka pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Proses penyusunan perencanaan ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, top down, bottom up, partisipatif, dan politis.